Gereja Kristus Rajang Rambe berada di Kabupaten Ngawi, terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah kuasi Paroki Kristus Rajang Rambe berada di wilayah Ngawi Barat, di mana wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi, yaitu wilayah selatan meliputi Sine, Ngerambe, Jogorogo, dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Sedangkan wilayah utara, yaitu Kecamatan Widodaren dan Mantingan, adalah dataran rendah dengan area persawahan dan sebagian hutan jati. Batas-batas wilayah kuasi Paroki Kristus Rajang Rambe meliputi sebelah utara Paroki Santo Willibrordus Cepu, sebelah selatan Paroki Regina Pacis Magetan, sebelah barat Keuskupan Agung Semarang, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, sebelah timur Paroki Santo Yosef Ngawi. Perkembangan gereja di Ngerambe dimulai sebelum tahun 1950 oleh para tokoh pendahulu, di antaranya Bapak Ayi, Bapak Jayeng Sumarto, dan Bapak Mase Suparti. Perjuangan para tokoh tersebut juga dilanjutkan oleh Bapak Siswo Sugondo, Bapak Sumitro, Romo Salim, Bapak Suwandi, dan Ibu Siswanto. Kemudian ada juga Bapak A.S. Adi Suwiknyo dari Salam Hargosari. Beliau yang mengajak dan mendorong anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan untuk bersekolah di sekolah Katolik di SGB Katolik Frateran, Jalan Kepanjen, Surabaya, maupun ke SGA Bernardus Madiun. Para tokoh yang dikirim untuk sekolah ke SGB antara lain Bapak Sarwoko, Bapak H.S. Supriyono, Bapak H.Y. Samekto, Bapak A.J. Sunardi, Bapak A.P. Suratno, Bapak H.Y. Suyatno. Setelah mereka lulus, mereka ditugaskan di beberapa daerah di Jawa Timur. Namun akhirnya mereka ditugaskan kembali di wilayah asal. Mulai saat itulah, atas kemurahan hati keluarga Ibu Laobik Liong, putranya bernama King atau kita kenal dengan Bapak Sugeng, mereka menyediakan tempat di rumahnya untuk pertemuan dan misa pertama kali diadakan, dipimpin oleh Romo dari Madiun. Pada bulan Agustus 1961, atas prakarsa Bapak A.S. Adi Suwiknyo, berdirilah SMP Katolik Mardi Jaya. Lewat sekolah inilah perkembangan agama Katolik di Ngerambe dan sekitarnya mulai berkembang hingga saat ini. Stasi di Ngerambe dan Sine pada awalnya hanya ada 3 stasi, yaitu Stasi Ngerambe, Stasi Sine Utara, dan Stasi Sine Selatan. Stasi Ngerambe terdiri dari Ngerambe dan Ngerotok. Stasi Sine Selatan terdiri dari Sine, Pondok, Ngerendeng, Banjaran, dan Jangus. Stasi Sine Utara terdiri dari Bulak, Mojorejo, dan Cetak. Setelah sekian lama, ada beberapa katekis yang ikut membantu melayani di wilayah Ngerambe, yaitu Diakon RYD Edi Sugiarto, Diakon YG Sutarno, Bapak FX Supatmo, dan Bapak AY Suyitno. Untuk stasi Walikukun dan Mantingan, sejarah perkembangan agama Katolik merupakan satu kesatuan, karena menurut kesaksian para tokoh dahulu, mereka mengadakan peribadatan secara bersama-sama sebelum ada pemekaran menjadi beberapa stasi seperti saat ini. Para tokoh awal diantaranya Bapak Condro Wibowo, Ibu Suparjo, Bapak Wahyono, Bapak JV Sri Bintoro. Sedangkan di Mantingan ada Bapak Suharto, berasal dari Kedung Harjo, Bapak Tirto Wirono yang pada waktu itu menjadi lurah atau kepala desa Cengklik. Desa Cengklik sekarang berubah nama menjadi Jatimulyo. Dari beberapa tokoh tersebut, agama Katolik di Walikukun dan Mantingan mulai berkembang. Pada tahun 2018, Stasi Kristus Rajang Rambe diresmikan menjadi kuasi berdasarkan surat keputusan Uskup Surabaya nomor 549/G.113/11
4/2018. Setelah 3 tahun menjadi kuasi paroki, kini di tahun 2021, kuasi Kristus Rajang Rambe diresmikan menjadi paroki. Paroki Kristus Rajang Rambe merupakan kesatuan umat Kristus yang berasal dari 10 stasi dan 6 lingkungan. Sejarah adanya stasi Maria Ratu Surgangroto berawal dari sekitar tahun 62. Ada seorang umat yang bersekolah di SPG Bernardus Madiun. Setelah itu bisa merekrut orang-orang di sekitar untuk ikut menggereja. Menurut kami yang luar biasa, bahkan berbeda dengan umat di stasi yang lain, di lingkungan kami ada 2 umat beragama, ada Katolik dan ada Muslim, tetapi toleransi sangat terjaga. Bahkan kami saat membuat gereja itu panitianya diambil dari Muslim, dan teman-teman Muslim membuat masjid, panitianya dari kami orang Katolik. Selain itu gotong royongnya juga sangat tinggi. Kami tidak memandang mereka Muslim, kami Katolik, tidak seperti itu. Terima kasih. Sejarah berdirinya gereja Santo Petrus Jamus, sebenarnya sebelum tahun 72 itu sudah ada umat Katolik Jamus ini, tapi belum ada gereja. Baru kemudian tahun 1972 itu dibangun gereja oleh beliau yang namanya Bapak Pujo Susanto, itu ADM atau pimpinan dari Kebontan Jamus ini yang membangun gereja ini. Dan pada waktu itu umatnya ya banyak, dan makin banyak juga mencapai mungkin 50-an kakak khusus di lingkungan Santo Petrus Jamus ini. Untuk saat ini umatnya itu tinggal 8 kakak dengan 13 jiwa. Yang mungkin tahun 1972 itu merupakan satu dari sedikit gereja di Kecamatan Sini, utamanya di Sini Selatan. Jadi pada waktu itu yang ada mungkin hanya Sini dan Jamus ini. Dulu itu umat Banjaran sini ibadahnya di rumah penduduk, yaitu di Bugar, dan di Bugar itu sebelah selatannya gereja Kartini. Ya, yang membangun gereja ini Romo Kartini waktu itu. Yang untuk tanahnya ini juga bukan milik warga umat Banjaran ini, tapi ini merupakan hibah atau pemberian dari Kartini. Itu juga umat Katolik yang bertempat tinggal di Stasi Ngroto. Jadi gereja ini yang bangun Romo Kartini waktu itu ya. Nah, pada saat itu umat di Banjaran ini saya kira ya cukup banyak ya. Mungkin ada 20-an kakak mungkin dulu ya. Tapi sampai saat ini mungkin karena situasi kondisi ya akhirnya tinggal 8 kakak. 8 kakak itu pun ya anggotanya ya cuma sedikit, paling banyak ya 3 orang. Kebanyakan 1 ya. Untuk kesan di gereja ini saya kira ya berkesan sekali, karena ya umatnya itu ya semangat untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, untuk tetap bersemangat untuk memelihara menjaga keberadaan gereja yang walaupun keadaannya seperti ini, sederhana seperti ini, juga sudah berterima kasih kepada Romo Kartini yang telah menyediakan tempat ini, sehingga kami umat di sini bisa
beribadah di tempat yang sesederhana ini, namun tetap semangat ini. Ya. Sejarah singkat mengenai gereja Santo Fransiskus Xaverius Pondok Argosari. Gereja ini dibangun kurang lebih mulai tahun 95. Jadi ini adalah atas prakarsa dari Bapak Paulus Parmidi Ngrambe Rahasemat. Sebelum gereja ini ada, peribadatan dilakukan setiap hari Minggu dari rumah ke rumah ke wilayah stasi Argosari. Jadi giliran dari rumah ini terus. Untuk misa itu 1 bulan 1 kali. Itu udah Romo Kartini. Jadi bulan ini di pondok di tempatnya Pak Pri, bulan depan di Ngasem di tempatnya Mbah Harjo, bulan berikutnya lagi di Dondorjo di tempatnya Eyang Adi. Tapi selain itu peribadatan terus setiap minggu keliling dari rumah ke rumah. Sebelum Romo Kartini itu peribadatan dipimpin oleh Bapak A.Y. Suyirno dari Pak Kategis dari sini. Itu pun dari rumah ke rumah setiap minggu. Nah, setelah gereja ini ada, ini statusnya sampai sekarang yaitu masih pinjam pemberian, jadi izinnya pun tidak ada, memang izin pendirian gereja belum ada. Setelah ini terbentuk, terjadi, kita pergunakan sampai sekarang. Kerjasama antar umat atau antar masyarakat di Pondok Argosari ini dan sekitarnya amat sangat bagus. Tolong menolong di sini atau kerjasama antar umat di sini, antar masyarakat di sini amat sangat bagus. Untuk itu saya menganggap bahwa gereja pondok ini atau masyarakat di pondok ini sepertinya itu surga, seperti surga. Air melimpah, banyak air. Sedangkan untuk sektor pertanian, para petani, masyarakat di pondok itu tidak ada yang sawahnya itu kekeringan kurang air, itu tidak ada. Jadi bisa panen terus, maka dapat dikatakanlah makmur. Mulai saya pulang dari Banyuwangi itu mulai dirintis mengumpulkan saudara-saudara yang seiman. Kira-kira tahun 66, soalnya 65 masih ada di stok itu kan. Kemudian mulai tahun kira-kira 70 sudah mulai mengembangkan ini, sudah membentuk kelompok doa di dalam keluarga-keluarga. Tokoh yang masih sampai sekarang ini Pak A.P. Suratno yang di sini. Terus ada yang tokoh yang pindah ke Irian, ke Papua, sepertinya Busis. Yang sekarang ini yang masih bertahan Busawal. Menawi misa ibadat wonten panggenan dalem, wonten panggenan kula. Ini misa ibadat nih Romo Rawuh sewulan sepisan. Awal-awalnya Romo Rusi hadir ke sini itu memberi slide dulu, Mas. Masang slide di halaman sana. Setiap Romo datang Pak Nardi terus lari ke kantor polisi gitu dulu awal-awalnya. Pelajarannya lewat slide itu. Jadi umum tahu. Jadi umum itu melihat dulu ada slide dari Romo Rusi Suwardi itu. Terus kemudian setelah Romo Rusi pindah, terus Romo Carlos sebentar. Sebetulnya tahun 80 itu sudah mulai dibangun, dibeli tanah ini. Kira-kira 81, 82 ini sudah mulai. 81 mungkin tuh ya dibangun itu, tapi 84 baru diresmikan. Nggih namung kanca-kanca pinten kakak ngaten terus dipun ajak kempalan nggih menika doa saben seminggu sepisan datang rumah-rumah, soalipun menawi misa kan namung sebulan pisan wonten griya menika. Ning mboten datang salam, datang daleme yang ngadi salam. Ingkang pokok menika wonten pondok
salam menika wonten Sawurabya naminipun halamanipun yang ati menika ingkang pokok. Lajeng menawi mriku saderengipun kula mriki sampun sering wonten misa dalem yang ati. Terus ingkang tokohipun mriku Pak Priyono, tokohipun Pondok Salam menika Pak Priyono. Terus gentosan sok dateng panggenan kula, sok dateng salam, dateng misanipun. Gereja Mbulak ini dulu belum sebesar ini. Ketika saya kecil, yaitu saya usia sekolah dasar, itu masih ikut sekolah minggu di rumah Mbah Darmo Susastro ini, yang kebetulan adalah orang tua Bapak Sarwoko. Disitulah saya mengikuti sekolah minggu, dan setiap minggu pun beribadat, mengadakan ibadat hari Minggu juga di rumah Bapak Darmo Susastro di situ. Dulu orangnya masih sekitar berapa ya? Paling banyak 15 orang. Pada waktu itu saya masih ingat sekali, di sini ada Bapak Kategis yang namanya Bapak Suyitno. Itu beliau dengan ibu dengan setia mendampingi anak-anak sekolah minggu, mengajak anak-anak untuk ibadat pada hari Minggu, sehingga berjalannya waktu. Akhirnya gereja Mbulak yaitu bisa punya gereja di sebelah selatan rumah Pak Darmo Susastro itu. Berjalannya waktu ketika gereja di sebelah selatan Pak Darmo Susastro, sekitar tahun 89 gereja dipindahkan di lokasi yang sampai sekarang ini, dan ini adalah tanah milik Ibu Maria Pariem yang beliau dengan sukarela mewakafkan tanah ini untuk pembangunan gereja, sehingga gereja yang sampai saat ini pada tahun 1989 gereja ini diberi nama Hati Kudus Yesus. Umat yang pertama saya. Ceritanya saya ini juga tidak aktif ya sebetulnya. Saya kan alumni marhum SMK dulu. SMK Kerambi. Iya, SMK berdiri pertama sekali tahun 1961. Nah, saya kenal dengan Yesus itu, tetapi tidak intim, ya, hanya karena kewajiban untuk mengikuti pelajaran saya ikut. Dari paroki itu Pak Madi membuat kapel saja. Waduh, keberatanmu, ya nanti saya bantu, ya, gitu. Dan akhirnya jadilah seperti itu. Tahun 1987 itu jadi. Itu suster yang praktek di sini kebetulan suster Berta. Kenal suster Berta? Dari Flores. Suster Berta, dan bersama itu kesibukan membuat kapel itu. Saya minta besok dinamakan Maria Guadalupe ya Pak. Wah, nama itu tidak penting bagi saya. Makanya saya minta supaya diberi nama Maria Guadalupe. Itu kehendak suster Berta, suster praktek dari Aki. Harapan untuk gereja. Harapannya gereja ya dengan Hayoman Guadalupe Maria itu, kami semua meskipun dengan
keterbatasan apa ya, pengetahuan ya, tentram gitu ya, tentram dan sebagainya. Saya memilih nama gereja ini Brayat Minulya. Jadi secara tidak langsung saya ingin supaya keluarga-keluarga di Mbayem Taman Brayat Minulya ini betul-betul meniru keluarga Nazaret. Gereja Katolik Brayat Minulya ini sejak 17 Oktober 1967 itu saya meneruskan pelajaran agama yang dirintis oleh teman-teman saya dari sini. Lalu 1982 itu saya menyerahkan tanah untuk gereja itu ke Paroki Ngawi, Yayasan Amal pada waktu itu. Lalu mulai mengumpulkan batu dan lain sebagainya untuk membangun gereja Brayat Minulya. Tahun 1989 Gereja Katolik Brayat Minulya ini sudah berdiri di atas tanah 313 meter persegi yang saya serahkan ke Paroki Ngawi. 8 Januari 1987 Gereja Katolik Brayat Minulya itu sudah jadi dan diberkati oleh Uskup Surabaya, yaitu Insinyur A.Y. Dibyo Karyono. Tahun 1993 Sine Utara itu dibagi menjadi 2 stasi. Sine Utara dibagi 2 stasi, 1 stasi Bulak, 2 stasi Mojorejo. Untuk Brayat Minulya, Gereja Mbayem Taman itu masuk stasi Mojorejo, sebab di satu desa ini ada 2 gereja, Gereja Matius Mojorejo dan Brayat Minulya Mbayem Taman. Perjalanan Gereja Katolik di Santo Matius Mojorejo ini, sebelum kita stasi mempunyai gedung yang seperti sekarang ini, perjalanan jauh sekitar tahun 1968 itu umat sudah ada, dalam arti sudah terbentuk umat yang berkumpul, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun memang belum ada tempat yang khusus untuk melakukan peribadatan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan, belum ada. Ya, saat itu semua kegiatan baik peribadatan dilakukan di rumah umat, dan itu berjalan hingga sekitar tahun akhir 70-an. Nah, baru suatu saat ada warga non Katolik juga, yaitu GKJ, yang berencana untuk menjual sebidang tanah, yang akhirnya dengan kesepakatan kita umat stasi Mojorejo dan kita berembuk dengan Romo Paroki saat itu, kita masih parokinya di Ngawi, dan saat itu kalau kita mengadakan atau mengikuti misa kudus, kita berjalan di stasi Ngrambe waktu itu. Jadi perjalanan dari sini pagi, nanti pulang sampai rumah sore, itu berjalan kaki semuanya. Nah, seiring dengan berjalan waktu, akhirnya rumah yang tanah yang ditawarkan dari warga itu kita beli,
dan sampai sekarang yang menjadi tempat peribadatan kita atau di gereja yang kita tempati sampai saat ini. Nah, cuma sekarang yang masih sangat membanggakan dari kami, terutama pengurus Stasi Mojorejo, itu perkembangan dan keberadaan dari adik-adik dia, rekan-rekan rekat dan UMK itu sangat luar biasa. Dan itu kami menyadari bahwa itu adalah potensi-potensi yang luar biasa bagi gereja Santo Matius Mojorejo. Gereja Kedungharjo itu ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu yang pertama dini ada Romo namanya Romo Bellini, dan beliau meninggal kecelakaan. Dulu pertama Romo yang ada di sini dan membangun gereja Kedungharjo ini. Dulu umat gereja Kedungharjo itu banyak sekali. Ya, sampai sekarang ini memang kami dari gereja Kedungharjo banyak yang kuat karena adanya mana sejarah. Itu gereja Kedungharjo itu dulu itu cuma untuk untuk niup pada zaman gerakan G13 PKI. Di situ memang ada anjuran bahwa orang itu harus mempunyai agama. Nah, maka dari itu banyak orang yang masuk di gereja Kedungharjo. Dan setelah zaman ini aman dan zaman Orde Baru, ini orang pada keluar dengan sendirinya. Dan memang pada saat itu kami di Kedungharjo ini banyak sekali bantuan dari luar negeri yang berupa susu, pakaian layak pakai, sembako, dan lain-lain. Itu hampir setiap bulannya itu ada. Dan romo yang dari luar negeri itu memang ramah tamahnya dengan umat itu memang baik sekali. Jadi dia memang benar-benar bisa merakyat, bisa menyatu dengan umat. Makanya banyak orang yang simpati pada kami. Nah, setelah itu kita diganti dengan romo yang dari sini, maksudnya romo lokal. Pada tahun berapa saya juga kurang tahu itu. Nah, dulu bangunan gereja Kedungharjo tidak seperti ini. Gerejanya berbentuk serotong dan bangunannya memang benar-benar bangunan seperti bangunan Belanda. Jadi tidak seperti ini. Jadi memang di Kecamatan Mantingan ini ada satu-satunya gereja itu ya gereja Kedungharjo ini. Memang dengan di Kedungmiri sama Jatimulyo itu duluan gereja Kedungharjo. Pada tahun 1988 itu adanya rehab pertama gereja Kedungharjo. Nah, setelah itu sampai sekarang kami belum mengadakan rehab lagi dan gereja kami ya seperti ini. Mungkin kami dari umat merasa prihatin karena kami dari satu demi satu umat ini banyak yang keluar dari gereja, dan itu merupakan satu keterburuan sosial maupun gesekan dari sana sini. Memang kami hidup di lingkungan komunitas benar-benar kita itu harus berusaha rumahnya kuat. Kalau memang tidak kuat ya liur. Seperti kami contohnya di lingkungan Jara dan juga di lingkungan yang lain, mereka banyak yang satu demi satu mereka keluar dari gereja. Dan sampai sekarang ini kami umat gereja Kedungharjo tinggal kurang lebih 40 kakak. Saya sangat merasa bangga kepada teman-teman umat di sini yang walaupun hanya sedikit dan juga keterbatasan masalah pendidikan, tetapi saya sangat menghargai bahwa umat di sini dan teman-teman semua mempunyai semangat yang saya akui adalah
luar biasa, yang senantiasa walaupun tidak mempunyai gedung gereja tetapi tetap semangat untuk berkumpul, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga dapat terjalin persaudaraan yang kuat khususnya di Stasiun Umat Jatimulyo ini. Saya juga merasa bangga sekali kalau saya merasa bangga dengan latar belakang umat kami itu berbeda-beda, mungkin dari kebanyakan dari segi pekerjaan, karena 60% atau lebih itu adalah bapak-bapak tani. Maka saya bangga sekali walaupun setiap kali apa yang menjadi kegiatan kita ini tidak bisa dilaksanakan dengan waktu siang hari, tetapi saya bangga. Mengapa bangga? Kegiatan rutinitas seperti malam rebunan, doa malam rebunan, doa rosario, semuanya berjalan dengan baik dan semuanya bisa berkumpul. Mengapa demikian? Karena saling merasa handar beni satu dengan yang lain, sehingga merasa bahwa kita ini sama-sama milik gereja, sehingga kita bertanggung jawab bersama. Untuk itu saya bangga kepada umat kami ini, karena ya itu menjadi kebanggaan saya sendiri, karena guyup dan rukun dan bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Ya, sejarah berdirinya Gereja Santo Petrus Kedungmiri, awalnya sebelum tahun 61 memang umat Kedungmiri itu beribadah di Walikukun. Setelah itu stasi Kedungmiri ini berdiri pada tahun 1961 dengan tempat ibadah di rumah Bapak Ignatius Sumardi Kedungmiri. Waktu itu yang sekarang rumah itu adalah dipakai untuk haler atau slab, dan sekarang tahun itu juga beberapa bulan rumah itu terus dipindah ke tempat sini. Jadi awalnya gereja ini adalah rumah biasa pada tahun 61. Tokoh-tokoh yang mendirikan Gereja Santo Petrus Kedungmiri ini adalah, untuk Kedungmiri ini adalah Bapak Ignatius Sumardi, untuk Kedungharjo itu Bapak Soeharto, untuk Jatimulyo itu juga Bapak Soeharto. Kebetulan namanya sama. Perlu diketahui bahwa stasi Mantingan itu dulunya satu. Jadi Kedungmiri, Kedungharjo, Jatimulyo itu jadi satu. Mulai dipecah tahun 91, lalu berdiri sendiri-sendiri. Jatimulyo sendiri, Kedungharjo sendiri, lalu Kedungmiri sendiri. Oleh sebab itu dalam perkembangannya Gereja Santo Petrus Kedungmiri ini adalah sudah mengalami 3 kali rehabilitasi gereja. Dari yang terakhir zamannya Romo Agus Sulistyo itu sampai sekarang ini termasuk baru sekitar 3 tahun gereja ini berdiri. Dan yang membanggakan Gereja Kedungmiri ini mulai dulu perkembangannya itu meskipun lambat tapi pasti, yaitu mulai sekarang ini Gereja Kedungmiri mempunyai banyak kader-kader. Kalau kita pikir di Kedungmiri ini berdiri begitu besar pondok pesantren, pondok motor, tapi pengaruh terhadap umat tidak seberapa. Oleh sebab itu, itulah yang membanggakan stasi Kedungmiri ini. Jadi kader-kader untuk pengembangan gereja ini adalah selalu ada, selalu muncul. Oleh sebab itu, terima kasih juga pada pendahulu-pendahulu yang mendirikan gereja ini. Semoga kalau saya dituakan di sini ini sudah generasi yang ketiga, mulai dari Pak Ignatius Sumardi beserta rekan-rekannya, lalu generasi kedua adalah Pak Atmo Salimit, lalu Pak Priyanto, Pak Sastro Parman, itu generasi kedua, dan generasi ketiganya adalah saya dan teman-teman. Oleh sebab itulah mudah-mudahan gereja ini selalu berkembang, tapi saya yakin bahwa kalau Tuhan memulai karyanya yang baik, pasti akan selanjutnya akan baik juga. Gereja Santo Yohanes Pembaptis Walikukun
gereja yang ada di Walikubun dan memiliki sejarah panjang, kumpulan dari kristalisasi umat di tahun-tahun antara tahun 70 sampai tahun 80. Itu umat dari wilayah Gendingan, desa Gendingan, desa Walikubun, bahkan merambah sampai desa Sambirejo Kedumiri. Dari kristalisasi umat-umat Katolik ini kemudian berinisiatif mendirikan gereja yang letaknya di Walikubun sekarang ini. Lahan dari gereja Stasi Walikubun ini pada waktu itu disediakan oleh perangkat desa Gendingan yang kebetulan Bapak Kepala Desanya beragama Katolik. Sedemikian sehingga daya dukung umat yang cukup kuat sampai dibangun secara fisik gereja Walikubun oleh umat dan dapat diresmikan pada tanggal 28 November tahun 1980 oleh Monsinyur Yohanes Kloster, Uskup Surabaya. Ya, Perintis Santo Markus itu pertama kali Bapak Suyitno baptis pertama kali, habis itu Bapak Fransiskus Seto Santoso kira-kira baptis tahun 57. Ya, itu akhirnya jadi perintis pertama di lingkungan ini. Dan ya pertama belum dikasih misa, ya dikasih itu doa lingkungan, itu dipimpin oleh Pak Tarno ya, Ngerambi, dan akhirnya dikasih misa dari paroki Ngawi, umatnya dari sebagian dari Paron. Pertama yang ngasih umat banyak ya dari Paron, di sini hanya 2 kakak dulu. Akhirnya saya misa di Paron sama bapaknya, akhirnya dikasih kesempatan gantian umat Paron dibawa ke sini. Bulan ke depan nih saya misa di sana. Itu sampai tahun 9 Romo Kartini rawuh sini. Itu akhirnya dikasih misa di sini, dipisahkan dari Paron. Gitu. Dan misa pertama di sini tahun 85 tadi. Ya. Sampai sekarang ya umatnya semakin, dulu anak-anak sekolah minggu juga di sini. Anak-anak dari Pak Seto, dan anak-anak dari saya dan dari Gentong, Jogorogo, dulu anak sekolah minggu itu di sini Sabtu. Didatangi dari katekis Madiun, itu dari Widya Yuwana, dari karena Madiun datang ke sini tuh hari Sabtu, nginap sampai Minggu. Masih doa lingkungan itu di sini, doa bersama di Jogorogo, di Gentong, di sini ya, rumah ke rumah tuh. Pak Seto, Bu Urbanus, Pak Suli di sana. Dulu anak-anaknya banyak. Dan sekarang semakin besar, akhirnya di kota-kota. Akhirnya yang menetap di sini yaitu putra Pak Seto, Mas Haryanto, Mas Sugeng, dan di sini Borbo.